Halo Tribuners, salam jumpa di spesial interview hari ini. Kota Ambon disebut mengalami penurunan kejahatan selama pandemi COVID-19. Apakah benar kasus kriminal di Kota Ambon berkurang selama pandemi? Lalu bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan? Saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir Kabid Humas Polda Maluku, Pak Rum Ohoirat. Hari ini kami akan berbincang 30 menit ke depan dan akan tayangkan di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, saya langsung saja ya, Pak. Ya. Pak, benar, Pak, apakah kasus kriminal selama pandemi COVID-19 ini menurun di Kota Ambon? Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Ama, sebelum saya masuk ke bahas tentang topik kita terkait dengan kriminalitas di Ambon dan Maluku secara keseluruhan, ini bertepatan hari ini tanggal 6 September 2021, hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Maka pada kesempatan sore hari ini, saya Kabid Humas Polda Maluku mengucapkan selamat kepada Gereja Protestan Maluku atas hari ulang tahun hari ini. Semoga sukses dan tambah jaya selalu. Kemudian Mbak Ama, apa yang pertanyaan tadi, apakah selama masa pandemi situasi keamanan dan ketertiban itu bagaimana? Secara umum, selama masa pandemi mulai dari Maret 2020 sampai dengan saat ini, kalau dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, itu kejadian-kejadian kejahatan konvensional seperti pencurian, kemudian perkelahian dan lain sebagainya, itu agak menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kejahatan-kejahatan yang sifatnya khusus juga tidak banyak atau tidak banyak kejadian. Kemudian yang kejahatan-kejahatan yang sangat menonjol, mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa tidak ada, boleh dikatakan tidak ada, memang ada kasus-kasus yang sifatnya adalah perkelahian biasa akibat dari minum, mabuk dan lain sebagainya, tapi dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu agak menurun. Pak, apa artinya hal ini bisa terjadi karena selama ini masyarakat disuruh diam di rumah karena ada pemberlakuan PPKM dan juga PSBB ya, dari awal pandemi ini merebak? Ya, bisa jadi demikian. Namun yang satu yang perlu untuk diketahui bahwa untuk kasus ke KDRT justru agak meningkat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Apakah ini mungkin juga ada hubungannya dengan masyarakat disuruh tinggal di rumah, berdiam di rumah, tapi yang jelasnya kalau dibandingkan dengan kasus konvensional lain, KDRT justru agak sedikit meningkat. Untuk kasus KDRT ini termasuk info baru bagi kami, Pak. Kasus KDRT meningkat. Apakah memang ini sudah terjadi sejak awal pandemi ini muncul atau baru-baru ini saja selama 2 tahun berjalannya? Kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini sebelumnya juga pernah terjadi. Cuma dari segi jumlah angkanya saja yang sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya masa pandemi. Secara umum, kejadian-kejadian yang di Maluku sini masih disebabkan oleh salah satu faktor utama, yaitu masalah minuman keras. Nah, ini yang selama ini masih terjadi. Penyebab utama. Selain penyebab utamanya itu, jadi masalah ekonomi juga termasuk ini, Pak, untuk dalam kasus KDRT? Ya, bisa jadi karena kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini tidak hanya berpengaruh pada masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi juga cukup berpengaruh, di mana tingkat pengangguran juga agak tinggi karena tempat-tempat usaha yang sebelumnya itu bisa melaksanakan usahanya justru tidak dibuka pada saat masa pandemi ini, sehingga boleh dibilang angka pengangguran cukup tinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelum adanya pandemi. Ini mungkin salah satu penyebab dari
sebagaimana tadi saya katakan bahwa KDRT agak meningkat. Nah, Pak, ini kan selama pandemi kasus pengangguran tinggi, berarti ini juga ekonomi makin sulit. Kalau untuk kasus pencurian, kemudian kasus perampasan makanan misalnya, ada terjadi tidak di Maluku Ya. atau di Kota Ambon? Ini Pak, kan kasus tadi seperti Pak sebutkan, kalau kasus, bukan kasus, tapi maksud saya pengangguran, itu semakin meningkat selama pandemi. Banyak PHK yang terjadi di mana-mana, di Maluku ini, secara keseluruhan. Lalu apakah itu kemudian membuat juga kasus pencurian menjadi banyak selain KDRT tadi, lalu juga kasus perampasan makanan misalnya? Ya, justru kalau di Maluku sini malah agak menurun ya secara umum. Yang tadi saya sampaikan bahwa kejadian-kejadian konvensional rata-rata menurun kecuali KDRT, dia agak sedikit meningkat dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya, termasuk diantaranya juga kasus pencurian, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Ya masih ada, tetapi dari segi jumlah itu menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa kalau soal kasus KDRT ini bagaimana Pak dengan kasus pelecehan, persetubuhan, apakah juga meningkat? Rata-rata bukan kasus pelecehan ya, tapi antara rumah tangga, perkelahian antara rumah tangga, penganiayaan antara anak, kemudian istri, suami dan lain sebagainya. Ini yang terjadi saat ini. Tapi tidak signifikan ya, secara jumlah dia meningkat, tapi tidak terlalu signifikan. Nah Pak, kalau ya masih soal KDRT kebetulan, kalau untuk soal kasus KDRT ini apakah di dalam rumah tangga, apa sih yang paling banyak yang terjadi ini kekerasan saja, selain kekerasan rumah tangga jenis apa saja Pak? Ya, yang paling banyak dilaporkan? Yang paling banyak ya antara suami, perkelahian, kemudian penganiayaan, itu aja yang banyak terjadi. Nah Pak, ini menarik. Minggu lalu saya sempat juga mengobrol dengan Wakapolresta Pulau Ambon dan beliau mengatakan kalau Jembatan Merah Putih adalah kawasan yang rawan kejahatan. Lalu kemudian muncul lagi statement dari Bapak mengatakan kalau JMP sebenarnya tidak rawan. Benar Pak, memang JMP itu tidak rawan? Ya, memang kalau kita mau lihat ada beberapa kejadian yang terjadi di JNP. Contoh seperti kasus tahun bulan Februari 2021 yang mengakibatkan korban meninggal dunia saudara Hussein Suad. Itu terjadi di JNP. Kemudian terakhir kemarin akhir Agustus kemarin kasus yang menimpa salah satu warga masyarakat atas nama Firman yang juga meninggal itu di JNP. Kita tidak bisa mengatakan bahwa JNP itu rawan, karena kalau kita lihat penyebab daripada kasus-kasus tersebut. Saya kasih contoh, kasus yang menimbulkan kematian saudara Hussein Suad itu berawal dari kasus ada orang yang kebetulan minum mabuk, mereka di Jembatan Lipi, kemudian terjadi percekcokan. Dan setelah itu kemudian mereka saling kejar-mengejar. Kejar-mengejar, kebetulan di tanjakan di JMP itu ada korban ini motornya tidak terlalu kencang sehingga ditendang jatuh. Ini tidak bisa kita katakan bahwa di JNP itu rawan. Kenapa? Karena memang kejadiannya saja di situ, tapi penyebabnya itu adalah orang minum mabuk kemudian kejar-kejaran dan ketemunya di JMP. Oke, Pak. Itu tahan dulu Pak, itu sama halnya juga dengan kasusnya Firman berarti? Ya, kasusnya Firman juga demikian. Itu berawal dari mereka pesta miras di luar, di dalam kota, kemudian mereka sudah terjadi perkelahian di sana. Mereka di antara mereka ini adalah teman dekat. Terjadi perkelahian di sana, kemudian selesai, mereka pulang. Ketika di JNP terjadi lagi cekcok di JNP, sehingga terjadilah pembunuhan itu. Jadi penyebab utamanya itu sebenarnya adalah minuman keras. Karena minuman keraslah yang menyebabkan mereka kejar-kejaran dari Lipi sampai ke JNP. Kemudian yang kedua, kasus Firman juga disebabkan karena minuman keras. Jadi penyebab utama itu adalah minuman keras, bukan karena rawannya JNP, tidak. Tempatnya saja yang kebetulan mereka ketemu di JNP. Tapi faktor utama yang membuat sehingga kejadian itu terjadi adalah minuman keras. Jadi minuman keras inilah yang harus kita basmi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejadian-kejadian konvensional yang terjadi di Maluku selama ini
itu boleh dibilang sebagian besar terjadi akibat dari minuman keras. Saya kasih contoh. Ketika tahun 99 terjadi perkalian antara dua oknum yang mabuk di Terminal Merdeka, kemudian menyebabkan terjadilah kasus kerusuhan sosial yang begitu dahsyat di Maluku. Nah, itu penyebab utamanya adalah minuman keras. Kemudian berbagai kasus-kasus lain. Ada pembunuhan, penyerangan antar kampung, perkelahian antar kampung. Itu awalnya pemicunya adalah minuman keras. Jadi kalau jadi minuman keras inilah yang jadi faktor utama penyebab kejahatan-kejahatan yang terjadi di Maluku ini. Inilah yang menjadi perlu mendapat perhatian utama bagi kita di Maluku untuk memikirkan tentang minuman keras ini bagaimana. Kita lihat antara manfaat dan mudaratnya, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Oke, Pak, kita bahas mungkin ya satu-satu dulu karena ini lumayan menarik. Yang pertama, JMP tidak rawan karena memang sengaja pelaku sampai di tempat itu dan memang langsung para korban langsung memang tidak sadarkan diri atau mungkin ada kejadian yang tak terduga misalnya sebelum mereka meninggal. Lalu kemudian masalah Shopee. Lebih tepatnya minuman keras tadi. Pertama dulu, ini di JMP katanya itu tidak rawan karena mereka sengaja lewat, kan Pak. Nah, tapi kalau dari yang saya mungkin lebih jelaskan lagi agar masyarakat lebih tahu, kalau yang saya baca di beberapa referensi, itu mengatakan pada saat, misalnya kasus Firman kemarin misalnya, ketika dia melewati JMP itu posisinya dia masih sadar. Tapi kemudian mereka percekcokan dan berkelahinya di situ. Itu kenapa bisa terjadi? Pertama ya karena di sana sunyi, gelap, tidak ada CCTV. Itu gimana lagi, Pak? Jadi gini, perkelahian antara mereka itu bukan hanya di JNP, tapi sebelumnya di tempat di hotel itu juga mereka sudah berkelahi. Sudah ada percekcokan di antara mereka. Kemudian mereka sama-sama sepakat untuk pulang. Tapi dalam perjalanan cekcok lagi, sehingga di JNP mereka cekcok lagi dan terjadilah di perkelahian dan yang bersangkutan dianiaya dan akibatnya meninggal seperti ini. Kemudian sebagaimana tadi saya katakan bahwa kasus yang terjadi pada bulan Februari itu juga JNP. Orang langsung mencap bahwa JNP rawan. Tapi rawannya itu penyebabnya bukan JNP. Penyebabnya adalah minuman keras. Karena mereka minum, kemudian kejar-kejaran ketemu di JNP, lalu penganiayaan. Sama halnya juga dengan Firman. Ada kasus laka lantas beberapa waktu yang lalu, juga di JNP. Kemudian orang menginformasikan bahwa terjadi penjamretan di JNP. Tapi sesungguhnya bahwa yang terjadi itu yang bersangkutan minum mabuk, kemudian motornya tidak terkendali di JNP dan jatuh. Jadi penyebabnya itu adalah minuman keras. Lalu Pak gini, kalau di JMP kan kita lihat kalau bisa lewat malam itu gelap sekali. Pertama gelap, itu kalau gelap otomatis kan rawan sekali orang untuk bikin apa saja di situ terserah karena tidak ada yang lihat. Yang kedua tidak ada CCTV, jadi tidak ada misalnya rasa takut dari pelaku misalnya ini ada CCTV misalnya, jadi saya mau buat kejahatan tuh pasti takut. Apa dua hal ini tidak menjadi penyebab kejahatan juga bisa rawan terjadi? Kalau saya lihat dari kejadian kemarin itu bukan karena itu. Bukan karena itu, justru karena minuman keras. Ya, karena kalau kita lihat kasusnya dari awal sampai terakhir kejadian, bukan penyebabnya, bukan karena masalah itu, justru karena minuman keras. Penyebab utamanya itulah minuman keras. Nah, Pak, ini soal minuman keras, kita tahu kalau minuman keras, apalagi jenis Shopee, ini adalah minuman khas dari Maluku. Kemudian ini juga disebut banyak sekali anak-anak yang bisa kuliah, kemudian sekolah, itu karena dari hasil penjualan Shopee ini. Misalnya di kampung saya, tetangga kampung saya di Ulat, misalnya mereka banyak memproduksi Shopee ini karena memang digunakan untuk bertahan hidup. Itu gimana lagi dong, Pak? Jadi gini, kita mau lihat sejarah ya, Shopee ini berawal dari mana? Ini kadang kita beranggapan bahwa Shopee ini adalah minuman adat kata orang Maluku. Saya juga orang Maluku dan saya kecil dan besar di Maluku, saya tahu bahwa Shopee ini itu dijadikan sebagai minuman adat itu di MBD dan Maluku Tenggara Barat dan KTT sana gitu. Somlaki lah, Lara Somlaki. Nah, itu memang digunakan sebagai minuman adat. Tapi kalau kita di daerah-daerah lain, katakanlah di Serang, kemudian Tual, dan lain, itu bukan minuman adat. Bukan. Ya, itu bukan minuman adat. Kemudian, kalau kita mau lihat, memang ada yang belakangan ini kemudian Shopee itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sehingga
beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota DPR dengan bangganya dia menyatakan bahwa dia menjadi anggota DPR itu akibat daripada Shopee. Bisa saja betul. Ya mungkin karena orang tuanya adalah bermata pencarian sebagai pencari Shopee. Tapi kita harus jujur bahwa Shopee itu juga menyebabkan banyak orang mati di Maluku sini secara sia-sia akibat dari Shopee. Saya kasih contoh tadi, kerusuhan Maluku ini itu penyebab utamanya adalah Shopee. Jadi tinggal kita lihat bahwa antara manfaat dan mudaratnya, apakah lebih besar manfaatnya atau lebih manfaat mudaratnya. Kalau tadi yang teman dari anggota DPR tadi menyatakan bahwa dia ini berhasil jadi anggota DPR karena Shopee, dia lupa bahwa untuk dia jadi anggota DPR itu berapa nyawa di Maluku sini juga hilang secara cuma-cuma dan sia-sia. Nah Pak, ini soal Shopee, akhir-akhir ini juga dari Polsek KPYS Ambon, itu juga banyak memusnahkan Shopee. Itu 2 minggu kemarin hampir 2.500 liter. Ya benar. Itu hampir 2.500 liter, itu kan Pak. Nah kan, ini sudah gencar-gencarnya nih, ada pemusnahan Shopee. Lalu kenapa juga kok masih Bapak menyebutkan kalau kasus kriminal ini ya penyebabnya ya karena Shopee? Ya memang selama ini kami dari Polri tetap saja menganggap bahwa Shopee ini adalah faktor utama penyebab kriminalitas di Maluku sini, sehingga selama ini kita melakukan pemusnahan, melakukan razia, dan ketika kita dapatkan maka kita akan menindak dan kita akan tumpah dan kita sita gitu loh. Dan selama ini kita lakukan itu gitu. Dan sudah sering kita berikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa masih ada mata pencarian lain yang bisa digunakan, tidak hanya untuk melulu kita sebagai mata pencarian sebagai produksi Shopee gitu loh. Pak, kalau mungkin kita paling fokus ke ini kasusnya Firman, juga kasusnya Husein yang kemarin. Kalau kasusnya Husein kan apakah si korban ini juga dia mengkonsumsi miras? Kan kebanyakan yang mengkonsumsi miras ini dari pelaku. Apakah itu bisa dicegah dengan misalnya mereka tidak keluar malam, tidak arak-arakan di tengah jalan saat malam misalnya begitu? Jadi gini, kalau kita memang setiap saat juga kita melakukan razia tentang arak-arakan. Ada juga patroli kita setiap saat apabila kita temukan orang yang duduk berkumpul berkerumun kemudian minum-minum Shopee, kita bubarkan. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada dengan jumlah personel kita maka tidak cukup. Oleh karenanya sering juga kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa patroli tetap kita lakukan, tapi areal yang begitu luas kan kita tidak bisa untuk mengcover seluruh wilayah ini gitu. Ya Pak, berarti memang kesimpulannya menurut Bapak karena kasus kriminal ini terjadi bukan karena JMP itu rawan, tapi karena Shopee. Karena Shopee, ya. Lalu artinya Pak, saya mau tanya, berarti di JMP tidak diperlukan adanya pos pengamanan di sana, tidak perlu lagi CCTV-nya aktif atau diperbanyak di daerah sana. Apakah itu tidak perlu? Kalau mau dibilang tidak perlu itu kan tidak juga. Dimanapun tempat itu kita anggap CCTV, kemudian pos-pos penjagaan itu penting, ya. Karena dengan adanya kehadiran itu memperkecil ruang gerak, kemudian ada keinginan untuk mereka melakukan. Memang di JNP itu ada beberapa CCTV yang dipasang oleh pengelola JNP. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin ketika kejadian Firman itu CCTV tersebut tidak berfungsi. Dan memang selama kasus kejahatan yang terjadi di sana, cara menyelesaikannya bukan dari CCTV, tapi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi. Memang kalau dengan adanya CCTV itu lebih mudah dan lebih menjadi petunjuk bagi kami untuk bisa membuka kasus. Tapi alhamdulillah dengan kemarin 2 kejadian yang terjadi di JNP atas kerjasama dengan masyarakat, ya masyarakat memberikan informasi kepada kami kepolisian sehingga kasus-kasus itu dengan mudah bahkan tidak sampai 1 kali 24 jam itu anggota Polresta Ambon sudah berhasil untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.
Nah, Pak, kemudian ini soal kasus laka lantas yang terjadi di JMP lagi, ini masih dalam statementnya Bapak soal JMP Ya, tidak rawan. Lalu bagaimana dengan kasus kecelakaan di sana, Pak, yang sering terjadi, ya, apalagi saat malam? kasus kecelakaan itu tidak kecelakaan lalu lintas, itu tidak hanya terjadi di JMP, juga terjadi di jalan-jalan lain. Ya, terjadi di jalan-jalan lain. Kita ketahui bahwa di Paso ada yang mabuk kemudian jatuh, di Benteng ada yang mabuk kemudian jatuh, di JNP juga ada yang mabuk karena jatuh, juga sama-sama. Jadi ya kalau mau dibilang ya tadi saya sampaikan bahwa penyebab utama itu sebenarnya adalah mabuk. Berarti semuanya ini gara-gara mabuk. Ya kalau kita mau lihat sebagian besar itu gara-gara mabuk. Lalu bagaimana soal yang ugal-ugalan itu tidak dihitung begitu, Pak? Kalau ugal-ugalan ya bisa juga, tapi yang fakta yang ini ke kita bahwa kemarin yang mereka yang jatuh, yang laka lantas ini adalah sebagian besar adalah mabuk. Karena dia mabuk, maka dia ugal-ugalan gitu loh. Dia sebelum ugal-ugalan minum dulu, ya setelah minum timbul, ya kalau sudah mabuk kan segala macam bisa dilakukan, ugal-ugalan segala macam. Tapi memang kebanyakan kasus yang ditangani itu terjadi karena memang setelah mabuk. Ya, Banyak. memang demikian. Banyak kecelakaan lalu lintas itu penyebabnya berawal dari mabuk. Tidak semua, tapi sebagian besar. Kalau Polda Maluku sendiri menyikapi hal ini terkait dengan mabuk-mabukan yang kemudian meningkatkan kejahatan, itu gimana, Pak? Pertama, untuk terkait dengan mabuk-mabukan ini, sudah ada instruksi dari Bapak Kapolri maupun Kapolda kepada seluruh anggota kepolisian. Yang pertama adalah menghindari mabuk-mabuk dulu. Secara ke dalam, anggota yang mabuk-mabukan maka akan diambil tindakan disiplin. Kemudian yang kedua, terhadap minuman-minuman keras yang penyebab daripada yang tadi saya katakan kejadian-kejadian ini, diinstruksikan untuk diambil penertiban. Penertiban diantaranya adalah agar mereka tidak memproduksi Shopee kemudian menjual secara bebas. Itu yang kita lakukan selama ini. Nah, Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan melarang anggota agar tidak mengonsumsi Shopee. Ya. Lalu Pak, bagaimana jika kedapatan ada anggota yang mengonsumsi kopi? Apakah diberikan peringatan saja seperti ucapan tadi supaya agar tidak lagi melakukan atau gimana, Pak? Selalu kita ambil tindakan keras kepada mereka dan sudah ada instruksi dari Bapak Kapolda kepada mereka yang minum mabuk agar diambil tindakan disiplin, baik itu di sel, kemudian di proses disiplinnya. Ini sudah terjadi selama ini. Jadi Pak, sudah terjadi berapa banyak, Pak? Misalnya tahun ini saja, berapa banyak polisi yang sudah dipecat misalnya karena melanggar hukum? Iya, yang kebetulan data yang saya ingat adalah untuk yang diambil tindakan pemecat sampai dengan pemecatan itu untuk tahun ini 2021 itu ada 13 orang. Belum kasus-kasus yang sifatnya ada indisipliner. Indisipliner itu seperti tadi mabuk-mabukan. Nah, itu adalah kita memberikan mereka tindakan-tindakan disiplin. Baik itu mutasi, kemudian yang kedua kita tempatkan dalam satu tempat khusus atau sel. Ini sudah kita lakukan. Untuk 2021 sendiri, itu sampai dengan bulan Agustus kemarin, ada 13 orang yang kita melakukan pemecatan. Sebelumnya, tahun 2020, itu ada sekitar 17 orang. Dan sekarang pun ada beberapa yang masih berproses. Ada. Jadi dari 13 tahun ini itu karena kasus apa aja, Pak, mereka dipecat? Sebagian besar diantaranya adalah mereka meninggalkan tugas, tidak melaksanakan tugas. Artinya disersi, istilah kita adalah disersi. Kemudian ada beberapa diantaranya juga terkait kasus narkoba. Ada 3 orang yang terkait kasus narkoba. Kemudian ada juga yang KDRT, kemudian ada juga yang melakukan tindakan tidak terpuji berupa asusila. Ya, kita ambil tindakan tegas berupa pemecatan. Pak, lalu tadi Pak bilang kalau ada juga sementara yang diproses beberapa polisi yang akan dipecat itu, Pak. Yang diproses itu berapa orang, itu karena kenapa juga, Pak? Jumlahnya saya tidak data untuk itu, saya tidak pegang, tapi itu agak lumayan lah. Jadi mereka ini setelah melalui ada yang sidang pidana, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian kita tindak lanjuti dengan kode etik.
Dan kalau ada juga yang kode etik sudah diputuskan untuk bersalah dan dihukum PTDH, tetapi mereka juga masih menggunakan haknya untuk mengajukan banding, dan itu hak mereka yang harus kita hargai dan kita hormati. Kita tunggu saja nanti banding, kalau sudah ditolak ya sudah selesai, bisa lagi kita buat upacara untuk PTDH kepada mereka. Nah Pak, sebelum lanjut mungkin saya untuk Tribuners, kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak Kabid Humas, boleh langsung ya di kolom komentar. Mungkin Pak kalau memang mau minum dulu silahkan minum dulu Iya, ya. terima kasih. Biar apa ya? Hangat. Iya, jadi Pak. Terima kasih. Dan Pak ini sih sambil Pak minum, mungkin saya juga bilang ini kan terkait dengan kasus mabuk-mabukan tadi, kejahatan banyak yang terjadi karena adanya banyak sekali mabuk, kemudian juga Pak tadi mengatakan kalau bahkan anggota polisi pun dilarang untuk jangan mabuk. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang melihat anggota polisi mabuk, apakah boleh dilaporkan? Ya, justru kami berterima kasih kepada masyarakat yang melaporkan, karena ya tentunya masyarakat juga ingin untuk polisi baik, sehingga ketika ada polisi yang membuat salah itu dilaporkan. Itu artinya bahwa masyarakat cinta terhadap polisi. Jadi kami berterima kasih apabila masyarakat ada yang melihat bahwa anggota yang tidak disiplin kemudian melakukan kejahatan-kejahatan, tolong dilaporkan. Bagi kami sampai saat ini tidak perlu untuk kami mau lindungi anggota yang melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan, karena bagi kami polisi yang baik itu jauh lebih banyak dari 1-2 orang yang membuat nama baik Polri ini jadi tidak baik. Oleh karenanya lebih baik yang jelek-jelek ini kita singkirkan daripada justru dia jadi benalu dan justru merusak nama institusi dari dalam. Artinya tidak ada polisi yang kebal hukum? Tidak ada. Faktanya kita sudah berapapun, sudah sekian banyak kita proses pemecatan, bahkan ada tidak hanya Bintara, tapi ada anggota Polri yang berpangkat perwira pertama, bahkan perwira menengah, ada yang sudah kita pecat, gitu loh, kita berhentikan. Itu karena apa Pak? Kalau saya tahu untuk yang perwira itu Pak? Ya juga kejahatan-kejahatan yang sama. Ada yang meninggalkan tempat tugas, kemudian ada juga yang melakukan tindak pidana, dan kita proses. Bagi kami tidak pandang bulu untuk kita menindak siapapun yang akan yang bersalah. Nah Pak, ini mumpung sedang bicara soal lapor-melapor, Pak, kita pernah berbincang Pak saat special interview pertama, Bapak sempat bilang di ruang sana Pak, Bapak sempat bilang katanya, jadi alasan kenapa kasus kejahatan ini juga susah kita ungkap itu karena masyarakat banyak yang malah melindungi pelaku. Misalnya, Bapak masih ingat Pak, ini katanya karena karena ikatan suku misalnya, jadi mereka dilarang untuk melapor, malah kalau ada yang melapor dia disebut pengkhianat. Itu gimana nih Pak? Jadi gini, ada kejadian-kejadian, kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan perkelahian antara desa misalnya, atau penganiayaan antara salah satu oknum dari desa tertentu terhadap oknum dari desa lain. Ya. Satu kelemahan di kita adalah sering kita tidak memberikan informasi atau tidak melaporkan. Walaupun kita sudah lihat kejadian itu, tapi kita tidak laporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga yang dilakukan oleh pelaku tadi dia anggap saya buat aja, nanti masyarakat toh mereka akan melindungi saya juga. Ini kejadian case-case tertentu yang terjadi di kampung-kampung. Nah, ini yang bagi kami agak susah juga untuk mengungkap. Salah satu contoh misalnya, kita tahulah bahwa saya yakin dan percaya masyarakat juga sudah tahu bahwa pengedar narkoba itu ada dari kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kita melakukan pengejaran, dia lari kembali ke kampung dan berlindung di kampung, kita sampai ke kampung dilindungi oleh masyarakat kampung. Nah, ini yang salah satu kendala juga bagi kita. Nah, Pak, jadi memang masyarakat harus lapor ya kalau memang ada kejahatan, melibatkan polisi untuk menyelesaikan kasus. Nah Pak, kalau soal kasus narkoba sendiri selama pandemi meningkat atau malah menurun Pak? Kasus narkoba kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agak menurun. Dibandingkan. Jadi memang penggunaannya memang sudah tidak sebanyak tahun lalu. Saya tidak bilang bahwa tidak ada ya. Iya.
masih banyak, tapi kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya agak menurun jumlahnya. Pak, mulai dari kasus narkoba, kemudian kasus-kasus kejahatan yang lainnya, bagaimana sih upaya polisi dalam mencegah kejahatan-kejahatan ini? Yang jelasnya dengan adanya pandemi ini, kami juga diberikan tugas ganda. Selain untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, kami juga dilibatkan untuk dalam hal memutus penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Bagi kami di Polda Maluku, sehingga kami ada di sini juga ada membuka gerai vaksin, kemudian kami juga sebagai vaksinator, kemudian juga sebagai kita tracking orang-orang. Jadi tugas ganda sekarang ini, kita selain juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Nah Pak, ini karena sekarang punya dua tugas pokok nih, selain sebagai penegak hukum juga menangani agar memutus rantai COVID-19. Apakah penanganan pihak kepolisian kasus-kasus misalnya ada yang terkendala karena pandemi ini? Tidak ada ya, semuanya berjalan. Kasus-kasus kriminal tetap kita ambil penegakan hukum. Kemudian dalam hal kasus-kasus pembinaan, kemudian pelayanan kepada masyarakat tetap jalan, tidak ada kendala. Bahkan kami sampai dengan saat ini hari Minggu pun kami tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk vaksin ya. Vaksin kami melayani masyarakat tidak hanya hari kerja, tapi hari Minggu juga kami akan melayani. Silakan datang di gerai vaksin kalau di Polda Maluku itu dipusatkan di lapangan Tahapari, kemudian di Polres juga ada di sana. Silakan datang. Gratis, kami akan siap melayani saudara dong semua. Ya, selain karena laporan masyarakat tadi nih Pak, apa ya? Kan tadi Pak bilang tidak ada kendala, tapi adakah lagi selain karena masyarakat ini tidak melapor, apakah ada kendala juga selama menangani kasus selama pandemi tidak ada? Jadi gini, yang saya sampaikan tadi itu adalah kasus-kasus yang secara umum terjadi selama ini ya. Seperti kasus-kasus narkoba yang kemudian lari bersembunyi di kampungnya. Kemudian kasus juga ada penganiayaan yang melibatkan kampung. Ini yang terjadi yang kami maksudkan. Lalu Pak, bagaimana sih langkah antisipasi dari pihak kepolisian untuk mencegah adanya kejahatan? Jadi sebelum ada kejahatan sudah ada antisipasi dulu, pencegahannya gimana Pak? Pertama, kami tentunya polisi bisa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat itu bukan karena kehebatan seorang polisi atau kehebatan institusi polisi semata, tetapi itu juga hasil kerjasama atau bantuan dari masyarakat, sehingga kami juga berhasil. Oleh karenanya, tentunya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama ini kami selalu melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian tokoh-tokoh pemuda, saling bergandengan tangan. Kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini sadar akan hukum dan sadar akan keamanan dan ketertiban. Setidaknya mampu untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sendiri atau lingkungan keluarga. Nah Pak, ini terakhir, apakah ada tips khusus kepada masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon, agar dia tidak menjadi korban dalam kasus kejahatan misalnya, supaya ada tips khusus kepada mereka, supaya misalnya jangan keluar rumah tengah malam begitu misalnya Pak? Yang jelasnya, yang pertama, beta menghimbau kepada saudara masyarakat Maluku, beta yakin dan percaya bahwa menyangkut masalah keamanan dan ketertiban, kita sudah sangat paham dan sangat tahu bahwa keamanan ketertiban itu faktor utama kita dalam untuk kehidupan. Oleh karenanya, beta menghimbau kepada masyarakat semua, setidaknya di dalam lingkungan keluarga kita, kita bisa saling mengingatkan di antara kita agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau di luar daripada koridor hukum. Dan mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban, karena apabila itu dilakukan, yakin dan percaya bahwa Maluku semakin indah dan
Aman. orang luar akan tetap mengetahui dan percaya bahwa Maluku aman, sehingga kunjungan ke Maluku sudah barang tentu akan semakin meningkat dan ekonomi masyarakat itu bisa kembali pulih dan lebih baik lagi. Intinya Pak, bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini? Aman terkendali? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum sampai dengan dari bulan September ini semuanya dalam keadaan kondusif, tidak ada kejadian-kejadian menonjol. Ini bukan karena kehebatan polisi, tapi karena kehebatan masyarakat Maluku yang semakin sadar akan hukum sehingga tidak berbuat hal yang negatif. Oke, nah, makasih Pak atas jawaban-jawabannya. Ini tidak terasa sudah 30 menit lebih saya dan Pak berbincang di special interview hari ini. Mungkin Pak ada juga himbauan tambahan dari Bapak ke masyarakat sebagai statement misalnya. Oke. Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa saat ini kita sementara mengalami wabah COVID-19. Tentunya salah satu cara untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini adalah mengikuti vaksin. Vaksin itu bertujuan untuk menjaga kita, agar apabila kita terpapar itu tidak terlalu berat ya. Kita ketahui bahwa ketika awal-awal pandemi ini itu banyak tenaga kesehatan, kemudian tenaga dokter yang terpapar kemudian meninggal. Ini karena apa? Karena mereka tidak vaksin. Saat ini kita dengar bahwa ada tenaga dokter, tenaga kesehatan yang terpapar, tapi sudah jarang kita dengar bahwa yang tenaga dokter kesehatan ini mereka meninggal. Itu karena apa? Karena mereka sudah vaksin. Oleh karenanya saya menghimbau kepada masyarakat semua, jangan kita takut terhadap vaksin. Kita datang ke gerai-gerai vaksin yang ada, baik itu di polisi, TNI, kemudian kesehatan, dinas kesehatan, dan tempat-tempat lainnya. Kita datang untuk kita vaksin. Karena dengan adanya vaksin, melindungi diri kita dari virus semakin memburuknya ini virus COVID-19. Ya, Tribuners betul sekali karena saya sudah vaksin 2 kali, Pak Rum juga sudah vaksin, tapi kami berdua masih terlihat sehat-sehat saja, masih bisa tampil di kamera sampai dengan hari ini. Alhamdulillah ya Pak, semoga kita panjang umur. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir kembali lagi untuk kedua kalinya di special interview. Terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan special interview sore hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Gereja Protestan Maluku. Semoga semakin jaya dan juga selamat ulang tahun untuk besok Kota Ambon yang ke-446, semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya Salma Pikalohata dan Pak Rum mengucapkan selamat tinggal, selamat sore, dan amato. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.